Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostina. Materi yang saya akan bawakan berjudul Bioetika dan aplikasinya pada praktik pelayanan kebidanan. Secara harafiah, istilah bioetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios artinya hidup dan etik artinya apa yang seharusnya dilakukan manusia. Bioetika merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, bioetika difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik hukum, dan teologi. Pada artian yang lebih sempit, bioetika merupakan evaluasi etik pada moralitas treatment atau inovasi teknologi. Sedangkan menurut artian yang lebih luas, bioetika mengevaluasi pada semua tindakan moral yang mungkin membantu atau bahkan membahayakan yang meliputi semua tindakan yang berhubungan dengan pengobatan dan biologi. Profesionalisme. Istilah profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan. Profesi, suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya, di mana profesi tersebut diatur oleh etika profesi. Sedangkan pekerjaan, suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana pekerjaan tersebut tidak diatur oleh etika profesi. Kebidanan sebagai profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Cermin pekerjaan sebagai profesi. Menurut Brandis yang dikutip oleh A. Pattern Jr. Pertama, ciri-ciri pengetahuan atau intelektual karakter. 2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain. 3. Keberhasilan tersebut bukan berdasar pada keuntungan finansial. Keempat, keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. 5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Peran dan tugas pokok bidan. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sedangkan tugas pokok bidan meliputi tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tanggung jawab bidan. Mengembangkan keterampilan dan kemahiran seorang bidan. Mengenali batas-batas pengetahuan, keterampilan pribadinya, dan tidak berupaya melampaui wewenangnya dalam praktek klinik. Menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dari keputusan tersebut. Berkomunikasi dengan pekerja kesehatan lainnya, dokter dan perawat dengan rasa hormat dan martabat. Memelihara kerjasama yang baik dengan staf kesehatan dan rumah sakit pendukung untuk memastikan sistem rujukan yang normal. Melaksanakan kegiatan pemantauan mutu yang mencangkup penilaian sejawat, pendidikan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus audit maternal atau perinatal khususnya dalam KIA atau KB, bekerjasama dengan masyarakat tempat bidan praktek, meningkatkan akses mutu asuhan kebidanan. Konsep dasar bioetika profesional bidan. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia,
khususnya perbuatan manusia yang didorong kehendak dengan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Moral merupakan apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat. Hukum adalah peraturan atau ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara pergaulan kehidupan masyarakat dan adanya sanksi bagi pelanggarnya, serta ditetapkan atau diakui oleh otoritas tertinggi. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain, menjaga privasi setiap individu, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Dengan etika kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah, menghasilkan tindakan yang benar, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar, atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya. Dasar bioetika, etika, dan landasan hukum dalam praktik pelayanan kebidanan. Kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, maka kode etik itu harus dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik dapat berfungsi dengan baik, maka harus menjadi hasil self-regulation atau pengaturan diri dari profesi. Kode etik dapat berfungsi dengan baik, yakni pelaksanaannya diawasi terus-menerus. Peran bioetika dan profesional dalam dunia kebidanan. Peranan bidan sangatlah penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Tenaga profesi kesehatan dibatasi oleh ketiga kaedah utama, yaitu sumpah profesi, kaedah masyarakat, dan dalam bentuk tertulis dan kebiasaan. Oleh karena itu, profesi tenaga kesehatan yang selalu berkaitan dengan manusia geraknya sangat terbatas. Untuk menjadi jabatan profesional, pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. 2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan. 3. Keberadaannya diakui dan diperlukan di masyarakat. 4. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas. 5. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 6. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. 7. Memiliki kode etik bidan. 8. Memiliki etika bidan. 9. Memiliki standar pelayanan. 10. Memiliki standar praktik. 11. Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Demikian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.